Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu kalau punya suami suka di rumah, nanti lama-lama tertular sifat ibu-ibu. Betul Pak, laki-laki ini kalau lama-lama di rumah tertular sifat perempuan. Akhirnya berdebat sama istri warna hordeng rumah. Berdebat bunga ini taruh di sini, dia di semua. Berantem, ngambek. Kenapa? Istri saya maunya warna merah, cocoknya biru Ustaz. Oh begitu Pak, udah tua-tua Pak berantem sama istri gara-gara warna hordeng rumah, beda. Hordeng rumah. Ar-rijal itu di laki-laki itu di luar. Nah, sekarang laki-laki Indonesia ini nggak mau keluar rumah. Akhirnya perempuan yang keluar rumah. Juta-juta perempuan kita yang keluar dari negara kita ini diekspor jadi TKW. Kami main, itu sebetulnya teguran buat kita. Mesti laki-laki yang keluar. Ya. Nah, jadi hadirin sekalian, imannya harus dibenarkan. Banyak-banyak ucapkan la ilaha illallah. Berapa banyak? Sebanyak-banyaknya. Sampai kapan? Sampai kita mati dan di akhir kalam kita mampu mengucapkan la ilaha. Siapa yang mati kata Nabi dan di akhir kalamnya dia mampu mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah, dia pasti masuk surga. Itu nggak mudah. Nih, gelas ini diisi air, dituang keluar air. Diisi susu, dituang keluar susu. Diisi kecap, dituang keluar kecap. Diisi racun, dituang keluar racun. Hati juga begitu. 4 saluran hati manusia. Lisan, pendengaran, penglihatan, pikiran. Apa yang dibicarakan manusia, didengar manusia, dilihat manusia, dipikirkan manusia, masuk ke hatinya. Orang yang hari-hari bicara dunia, dengar dunia, lihat dunia, fikir dunia, hati dia penuh dengan dunia. Banyak gitu Pak. Bangun tidur fikir dunia, siang ada dunia. Orang ke masjid, dia ke pasar. Mimpinya pun dunia, tahu-tahu meninggal dunia. Dunia ini apa? Tapi orang yang hari-hari bicara kebesaran Allah, mendengar kebesaran Allah, melihat kebesaran Allah, memikirkan kebesaran Allah, hati dia penuh dengan Allah, dengan kebesaran Allah. Kalau bicara ada Allahnya. Kalau dia puji anaknya cantik, istrinya cantik, dia katakan Masya Allah. Tidak pernah dia lupa mengaitkan dia istri dengan Allah, anaknya dengan Allah. Baik suami, Masya Allah, bang, baik banget hati abang. Dapat nikmat hadza min fadli Rabbi, alhamdulillah. Berjanji jangan katakan, Bu, besok ada pengajian loh. Datang ya ke Masjid Al-Hakim. Kita ketemu on time ya jam 1.30 ya. See you. Bagus ngajak ke pengajian. Tapi Allah benci kalimat itu. Kenapa? Karena tidak ada insya Allahnya. Siapa yang menjamin kita hidup sampai besok pagi? Gak ada. Maka ini tips penting nih. Mulai hari ini semua jamaah pengajian ini, apa nama majelisnya? Majelis Sabtu siang. Jangan pernah berbicara apapun kecuali melibatkan Allah dalam setiap perkataan. Insyaallah bisa ya. Nah, contohnya, kalau panas katakan Allah yang kasih panas. Kalau dingin katakan Allah yang kasih dingin. Kalau jumpa katakan Allah yang jumpakan kita. Dialah Allah yang kuasa, satu-satunya yang berkuasa menjumpakan orang yang berpisah dan memisahkan orang yang berjumpa. Hanya Allah yang berkuasa menjauhkan orang yang berdekatan dan mendekatkan orang yang berjauhan. Ya, hanya Allah yang berkuasa. Kita tidak duduk namun didudukkan oleh Allah. Kita tidak hidup namun dihidupkan oleh Allah. Kita tidak mati namun dimatikan oleh Allah. Jadi kita mudah mengenali orang mukmin itu dari mana? Dari cara dia berbicara. Orang-orang musyrik, orang-orang kafir tak pandai menyebut nama Allah. Paling top dia bilang Tuhan. Padahal tidak ada Tuhan, yang ada hanya Allah. La ilaha illallah. Oh, ibu anaknya cantik ya, udah dari sononya. Apa susahnya bilang sudah dari Allah yang beri cantik? Dia yang maha cantik. Ini cipratan kecantikan dari akhirat ini, nggak ada apa-apanya. Gimana Bu? Ya tergantungnya di atas. Apa susahnya bilang tergantung Allah? Paham Bu? Insyaallah. Kita duduk atau tidak? Saya mau tanya nih, duduk atau tidak? Aduh, duduk lagi. Kita tidak duduk, tapi didudukkan oleh Allah. Nah, ini masuk ilmu. Ini dah tauhid. Dalam Islam ini salah ngomong itu dosa, Bu. Dalam Islam ini salah ngomong dosa. Jangan main-main dengan kata-kata.
Ada orang mengucapkan satu kalimat kata Nabi, dengan kalimat yang tidak dia sadari dia telah terjatuh ke dalam jurang api neraka yang paling dalam. Dan ada orang asbab kalimat sederhana yang diucapkan, Allah telah tangkatkan derajat dia setinggi-tinggi di surga. Hati-hati kalimat. Suami bercanda sama istri bilang kata-kata cerai, langsung jatuh talak meskipun guyon. Itu Islam buktinya sangat menghargai kata-kata. Ya. Orang punya hutang sama bapak, kemudian bapak bilang hutang lunasnya, langsung lunas. Di zaman dulu ada orang punya hamba sahaya, dikatakan kamu merdeka, merdeka langsung. Nah, kalimat-kalimat ini hati-hati. Maka salah ngomong dalam Islam ini dosa. Sampai di sini difahami nggak Pak? Jadi untuk menghias kuburan kita nanti gimana caranya? Sempurnakan tauhid iman kita.